Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai khatib sudah sepatutnya saya mengajak, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, yaitu menjalankan segala perintahnya serta meninggalkan semua larangannya. Dan di dalam perspektif Qur'ani, Allah menjadikan bagi orang yang bertakwa itu sebagaimana telah termaktub di dalam surah Al-Qalaq ayat 2, 3 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Serta ditambah lagi dengan ayat selanjutnya, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Jika kita perhatikan firman-firman Allah dalam Al-Quran serta sabda-sabda Rasulullah SAW dalam kitab-kitab hadis, banyak sekali yang menyinggung masalah ibadah, dan di antaranya itu firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepadaku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan selanjutnya, dalam beribadah kita tidak boleh berhenti kecuali setelah ajal menjemput. Sesuai dengan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai yang diyakini ajal datang kepadamu. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Dan Allah pun secara tegas mengancam bagi orang yang tidak mau beribadah dengan masukkannya ke dalam neraka Jahannam. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, maka ia akan masuk neraka Jahannam dengan penuh kehinaan. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Dan poin selanjutnya dalam beribadah ini, hendaknya kita menjalannya dengan serius, tidak asal-asalan. Hadirin rahimakumullah. Mengapa khatib mengangkat tema ibadah? Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan manusia yang beribadah
Akan tetapi jika ia terlepas dari kesulitan itu dan mengalami kelapangan serta mendapat nikmat yang berlimpah, maka dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dia melalaikan dan meninggalkan ibadah, tapi ada kalanya sengaja melakukan perbuatan yang dimurkai dan menunjukkan sikap menentang kepada Allah Rabbul Izzati. Hal ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu asy-syarru fadhu du'a'in 'aqib. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, maka ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Quran Surat Fussilat ayat 51. Namun ada juga yang sebaliknya, yakni apabila sedang mendapat nikmat dari Allah, ia sedang beribadah dengan tekunnya. Akan tetapi apabila suatu saat ia ditimpa musibah, ia berhenti beribadah kepada Allah, bahkan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Seyogyanya dalam beribadah kepada Allah itu manusia mempunyai prinsip konsisten, istiqomah dan tidak musim-musiman. Setelah menjadi pejabat, ia tetap beribadah. Ketika melarang pun masih beribadah. Setelah menjadi konglomerat, ia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan teguh. Orang yang berprinsip hidup seperti demikian adalah orang yang beruntung, karena ketika ia hidup di dunia akan mendapat kebahagiaan jauh dari rasa takut dan sedih. Sedangkan di akhirat kelak akan menjadi penghuni surga yang kekal abadi, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah dan bertauhid dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Dari khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang konsisten dalam beribadah sehingga dapat meraih kebahagiaan hati di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum